Apabila Anda menjadi underdog yang cerdas, Anda belajar seni mundur tanpa menyerah. Anda akan tahu kapan mundur, bukan bahwa kalau Anda mundur itu bukan berarti kalah, tetapi itu satu hal yang cerdas. Karena itu saya mengatakan ini seni, gak ada rumusnya. Gak ada orang yang bisa mengatakan kepada Anda mundur atau Anda maju. Yang kedua, saudara, pindah panggung bisa memperbesar dampak. Apabila Yesus pindah daripada Nazaret ke Kapernaum, itu memperbesar dampaknya, saudara. Yang ketiga, saudara, pivot. Pivot itu berarti bergeser. Kita berubah arah sedikit, tetapi tidak berubah prinsip, saudara. Pivot atau bergeser itu rubah taktik, tapi tidak berubah tujuan dan tidak berubah strategi, saudara. Nah, itu kita lakukan karena ada misi yang membutuhkan kita melakukan hal ini, saudara. Nah, ini 3 hal ini saya mau menyampaikan kepada Anda. Apakah Anda di keluarga? Apakah Anda di tempat pekerjaan? Apakah dalam usaha Anda sendiri? Ada waktunya kita harus belajar untuk mundur sebentar. Aku nggak bisa. Proyek ini terlalu besar. Oh, apa yang dituntut di sini terlalu membutuhkan kompromi daripada aku. Tidak sehat buat aku. Aku mengatakan tidak dulu. Aku diminta untuk sogok dan harus kasih suap. Enggak. Sekarang aku tidak akan melakukan hal begini. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang bertanya kepada saya, Pak, saya ada banyak kesempatan ini, proyek-proyek ini, kalau saya sogok, saya suap, saya bisa dapat. Saya bilang ke dia, kalau apapun yang saya kasih tahu ke Anda, di hatimu akan ada pikiran begini, lu cuma pendeta, lu tahu apa tentang bisnis? Lalu Bapak yakin Bapak pasti mau tanya saya? Oke, yakin. Pak, saya kasih satu syarat ya. Saran saya kasih ke Bapak, Bapak tidak lakukan, jangan pernah ketemu saya lagi. Karena ini membuang waktu saya. Saya sudah ngomong, Bapak pasti akan berpikir, lu cuma pendeta, lu tahu apa tentang bisnis. Di dunia yang nyata Pak, bukan dunia panggung Pak, dunia nyata. Harus kita suap-suap Pak, itu bukan suap Pak, kita memberi berkat. Ada macam-macam cara lah ya. Nah, kita kasih berkat lah, kita kasih fee Pak, itu fee, itu bukan suapan Pak, itu fee Pak. Nah, apapun lah kamu ngomong, tapi kamu tahu di hatimu itu satu hal yang nggak benar. Kalau kamu sudah bisa nyaman dengan fee kah, dengan kasih apa berkat lah segala macam, kenapa kamu ketemu saya? Oke, dia bilang, Pak, saya berjanji kalau saya tidak ikut saran Bapak, saya tidak akan kembali bertemu Bapak lagi. Saya bilang, jangan hanya kembali bertemu saya. Nomor ada juga di HP saya akan blok. Karena wasting my time lo ya, oke? Nah, oke. Ya Pak, lu jangan terima suap. You jangan bayar suap. Oh, lu pernah terima suap enggak? Enggak. Ya, jangan bayar, jangan terima. Lu jangan kasih suap. Nanti kalau saya kehilangan proyek itu enggak apa-apa. Biarkan aja. Gimana Pak? Biarkan. Karena ini bukan waktumu. Bentar lagi mereka sudah jalan, itu proyek pasti akan ada masalah. Dan kamu akan disuruh take over. Bahkan bukan ada take over proyek itu. Tapi perusahaan itu juga akan hampir bangkrut. Kamu bisa beli juga perusahaan saingan kamu dengan harga yang sangat murah. Ini Pak dari Roh Kudus enggak? Oh, saya enggak tahu. Butuh iman ini. Butuh iman. Jadi begini aja ya. Lu ikut saran saya. You masih aja bisa ketemu saya. Tapi kalau lu ikut saran saya dan apa yang saya katakan tidak berlaku, lu bisa blok nomor saya aja. Lu gak usah ketemu saya lagi. Saya tidak akan saya tidak akan menampakkan diri saya di depan Anda. Kalau kamu ada di gereja itu, saya tidak khotbah di gereja itu. Wah Pak, keras sekali Pak. Ya haruslah begitu kan, deal fair kan. Oke Pak, saya lakukan begitu. Kemudian 1 tahun kemudian dia lapor ke saya, Pak bener ya, saya udah beli 2 perusahaan baru itu saingan saya itu harganya harga basement maksudnya harganya murah-murahan, mereka gagal Pak. Dan proyek itu saya take over Pak, lewat membeli perusahaan itu. Suap gak kamu? Enggak Pak, margin lebih bagus dari kalau saya masuk dari tender awal.
Karena mereka pihak yang prinsipal itu sudah sangat terdesak mau menyudahi proyek itu. Kalau tidak disudahi pada waktunya, mereka akan kena denda. Loh, lihat aja kan cara Tuhan. Kadang-kadang, this is not your day. Tapi waktumu akan muncul satu hari nanti. Underdog yang cerdas, mundur tapi tidak menyerah. Mari kita